Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan membahas transformasi Laplace dan langsung melihat contoh perhitungannya menggunakan definisi integral agar konsepnya lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, transformasi Laplace sendiri dari suatu fungsi itu didefinisikan sebagai, kita bisa tulis kayak gini, f p sama dengan Laplace f t dalam kurung kurawat sama dengan integral dari 0 hingga f pangkat min pt dt. Nah, rumus ini itu digunakan untuk mengubah fungsi domain dalam waktu menjadi fungsi domain dalam Laplace. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam contoh perhitungan yang paling sederhana dulu ya teman-teman. Di sini contohnya ada fungsi sama dengan fungsi terhadap waktu sama dengan 1. Nah, ini kita bisa langsung masukin aja ke dalam transformasi Laplace-nya. Jadi f sama dengan, kita langsung masukin ke sini ya teman-teman, integral batas bawah 0 batas atas hingga di sini fungsi waktunya kita langsung masukin aja, substitusiin, dimana itu adalah 1 dikali pangkat min pt dt. Oke teman-teman, habis dari sini kita langsung integralkan saja, dimana integral min pt dt sama dengan minus 1 per p pangkat min pt. Nah, dari sini kita masukin batasnya teman-teman. Masukin batasnya dengan min 1 per p pangkat min pt dengan batas bawah 0 batas atas hingga itu sama dengan 0 dikurangi minus 1 per p. Nah, di sini langsung aja kita jumlahin sama dengan 1 per p. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal kedua, di mana contoh soal kedua ini saya akan menggunakan tabel Laplace. Tapi di sini yang saya akan gunakan hanya dari 1 sampai nomor 5. Kalau nggak salah tabelnya itu ada dari 1 sampai 35 ya teman-teman, tapi kita pakainya 1 sampai 5 aja. Oke, untuk contoh soal kedua sendiri di sini diketahui fungsinya itu eksponen, kita pakainya eksponen ya teman-teman, pangkat 2t. Oke, ini itu mirip dengan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung tahu nih teman-teman, ini Laplace dari fungsi pangkat 2t itu sama dengan ini ya teman-teman. Oke, sama dengan 1 per v min a, dimana diketahui a-nya di sini adalah 2. A sama dengan 2.
Jadi kita substitusiin aja teman-teman, langsung FP sama dengan 1 per P minus 2. Oke. Ini teman-teman hasilnya. Teman-teman, kita masuk ke contoh soal ketiga, di mana sekarang kita akan pakai tabel inverse transformasi Laplace. Di sini tabelnya itu cukup berbeda ya teman-teman, sedikit berbeda. Bisa kita lihat, kita masih sama di sini juga, cuma pakai 1 sampai 5 aja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Nah, di sini diketahui fungsinya itu fs sama dengan 2s plus 3 per s kuadrat plus 9. Oke. Kita untuk mempermudah ya teman-teman, kita pisahkan dulu pembilangnya agar sesuai juga sama bentuk tabel Laplace-nya nanti. S kuadrat tambah 9 tambah 3 per S kedua plus 9. Oke. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa sisi ini tuh mirip sama dengan sisi yang ini ya teman-teman. 2S tuh tanda dulu, dan yang ini tuh mirip sama yang nomor 5. Nah, tabel inverse nomor 5. Kalau kita langsung sini aja L1 L inverse dari dari S per S kuadrat ditambah A, kita tulisin dulu ya teman-teman, itu sama dengan cos AT. Terus dari kuadrat plus A kuadrat sama dengan itu sin AT. Kita diketahui A-nya itu sama dengan 3 ya teman-teman, jadi tulis A sama dengan 3. Oke, kita langsung substitusiin aja teman-teman. Dimana tadi 2S kuadrat ditambah A-nya itu 3 kuadrat, berarti 39. Oke, sama dengan 2 berarti cos 3 AT. Oke, satu lagi 3, kita divisiin S kuadrat plus 9 sama dengan sin 3T. Oke, berarti Fs sama dengan 2 cos 3AT plus sin 3T. Oke,
Karena fungsi Laplace merupakan gabungan dari suku sinus kosinus, maka fungsi waktu yang diperoleh merupakan gabungan dari sinus kosinus juga. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai transformasi Laplace menggunakan definisi integral. Semoga video ini dapat membantu memahami konsep dasar transformasi Laplace dan juga membantu teman-teman semua dalam permasalahan tentang konsep dasarnya ini ya teman-teman tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya adalah mengenai menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan Laplace. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai persamaan diferensial biasa ataupun yang parsial, dan itu ada metode-metodenya tersendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, mengapa? Jika kita menggunakan metode analitik, yang pertama itu, jika ruas kanan dari PDB itu tidak nol, kadang diperlukan jalan panjang untuk mencari solusi khusus untuk PDB tersebut. Dan yang kedua, yang dicari dengan metode analitik adalah solusi umum dari PDB yang masih mengandung konstanta. Sehingga perlu dilakukan perhitungan lanjutan untuk mencari solusi khusus dengan menggunakan syarat batas dan syarat awal. Nah, jadi menggunakan Laplace itu merupakan solusi yang mungkin lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan metode analitik yang sebelumnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui untuk menggunakan menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan Laplace adalah bentuk-bentuk Laplace-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, jika bentuknya itu Y aksen, maka ubah bentuk tersebut menjadi PY dikurangi Y0. Dan yang kedua, jika bentuknya itu Y double aksen, maka kita ubah menjadi P2Y dikurangi PY0 dikurangi Y0 aksen. Dan apabila bentuknya itu Y triple aksen, jadi aksennya itu 3, maka bisa melihat dari sini, berarti P3Y dikurangi P2Y0 dikurangi PY aksen 0 dikurangi Y double aksen 0 dan seterusnya. Jadi ini merupakan persamaan Laplace yang perlu teman-teman ingat untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, di mana di sini ada soal Y double aksen ditambah PY aksen plus PY sama dengan T kuadrat eksponen min 2. Nah, ini adalah soal yang akan kita selesaikan. Nah, jangan lupa kita ubah dulu soal ini menjadi ke Laplace. Dimana apabila kita ubah ke bentuk Laplace, ini akan menjadi P kuadrat Y min PY0 Y0 plus Y0 aksen plus 4 PY0 PY dikurangi Y0 dan plus 4 dan Laplace dari T kuadrat eksponen min 2T adalah menjadi 2 per P plus 3 2 ditambah 1. Di sini ada kondisi tertentu di mana nilai Y0 nya itu sama dengan 0 dan Y aksen 0 nya itu sama dengan 0. Kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan ini.
berarti menjadi 0, 0. Kita operasikan yang ini menjadi plus 4 PY min 4 Y0 plus 4 Y sama dengan 2 per P plus 2 pangkat 3. Nah, setelah seperti ini, kita bentuk persamaan yang baru dalam bentuk Laplace. Kita dapat persamaan seperti ini. Kita keluarkan dalam bentuk P kuadrat P plus 4 Y sama dengan 2 per P plus 2 3. Nah, persamaan yang ini kita faktorkan seperti biasa menjadi P plus 2 kuadrat Y 2 per P plus 2 3. Nah, setelah seperti ini mudah sekali. Jadi kita langsung ubah menjadi Y sama dengan dimana? Berarti ini Y sama dengan P plus 2 kuadrat ini pindah luas menjadi pembagian. Jadi P plus 2 pangkatnya itu berarti 3 ditambah 2 dengan 2 per P plus 2 pangkat 5. Jadi ini penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana di sini ada persamaan simultan, artinya ada dua persamaan yang harus diselesaikan. Nah, soalnya itu Y aksen min 2D plus Z sama dengan 0 dan Z aksen min Y min 2Z sama dengan 0, di mana nilai Y0 itu sama dengan 1 dan Z0 sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita ubah ke bentuk Laplace terlebih dahulu, di mana yang pertama itu yang Y aksen min 2Y plus Z sama dengan 0. Jika kita ubah ke dalam bentuk Laplace, maka menjadi PY min Y0 min 2Y plus Z sama dengan 0. Kita masukin nilai Y0 nya itu kan sama dengan 1. Jadi PY min 1 min 2Y plus Z sama dengan 0. Nah, setelah itu ini kan ada konstanta 1, jadi kita pindah luaskan dan kita sederhanakan menjadi P min 2 Y plus Z sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang pertama. Dan yang kedua itu kan Z aksen min Y min 2Z sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi Laplace menjadi PZ min Z0 min Y min 2Z sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, maka menjadi ini kan nilai Z0 itu 0, jadi kita tidak memiliki nilai Z0. Maka kita sederhanakan menjadi P min 2Z min Y sama dengan 0. Nah, setelah kita memperoleh nilai Laplace kedua persamaan tersebut, maka kita eliminasi dari kedua persamaan tersebut. Yang pertama, kita akan mengeliminasi Z-nya terlebih dahulu, di mana maka P min 2Y plus Z sama dengan 1 P min 2Z. Berarti kita ubah dulu nih yang ini agar sama seperti ini. Jadi jika kita kalikan dengan min 1,
maka menjadi Y min P min 2 Z sama dengan 0. Nah, setelah memperoleh itu, jadi kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Caranya bagaimana? Jadi persamaan ini dikalikan dengan P min 2 dan yang ini dikalikan dengan 1. Maka diperoleh P min 2Y plus Z sama dengan 1. Jadi P min 2 kuadrat Y plus P min 2 Z sama dengan P min 2. Berarti ini kan yang persamaan ini mah tetap Y min P min 2 Z sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan Z berarti kita perlu operasi penjumlahan, dimana ini berarti P min 2 kuadrat plus 1 yang kurang Y, ini berarti habis sama dengan P min 2, seperti itu. Jadi Y sama dengan P min 2 per P min 2 kuadrat plus 1. Nah, tadi kan diperoleh Y-nya itu sama dengan P min 2 per P min 2 pangkat 2 plus 1. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk biasa, Laplace biasa, diperoleh Y sama dengan X pangkat P pangkat 2X cos Y. Nah, ini merupakan solusi Y. Nah, sekarang kita berarti mencari solusi untuk Z. Kita balik lagi ke eliminasi yang awal, dimana kita kan berarti P min 2 Y plus Z sama dengan 1 dan Y min P min 2 Z sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini dengan kali 1, ini kali P min 2. Kita diperoleh P min 2 Y plus Z sama dengan 1 P min 2 Y min kuadrat Z sama dengan 0. Ini berarti diperoleh. Untuk menghilangkannya maka kita gunakan operasi pengurangan. Di sini berarti Z ditambah P min 2 kuadrat Z dengan 1. Kita pisahkan P min 2 kuadrat dengan 1 Z dengan 1. Ini kan dari 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka nilai Z itu menjadi Z sama dengan 1 per P min 2 kuadrat plus 1. Nah, ini kan masih dalam bentuk Laplace. Jika kita ubah ke dalam bentuk biasa maka menjadi Z sama dengan P pangkat 2T sin T. Sebenarnya dari sini kan yang membedakan cuma pembilangnya dari Y dan Z, maka ini karena pembilangnya itu ada P-nya berarti ini cos T, dan ini kan pembilangnya itu 1, jadi yang membedakan hanya cos dan T. Dan untuk Z itu solusinya seperti ini. Dan yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang integral. Sebenarnya integral itu sangat gampang, karena kita ada contoh soal integral 0 sampai tan 3 E pangkat min 2T 1 min cos 3T dt. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk Laplace-nya. Nah,
kita lihat kan bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari jawabannya kita hanya perlu melihat transformasi lapasnya seperti apa. Nah, jika kita lihat bentuknya seperti ini, maka diperoleh 3 kuadrat per 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini merupakan jawabannya, jadi 9 per 2 kali 9 per 2. Ini untuk jawaban dari integral di atas. Jadi kita tidak perlu mengoperasikan misal pakai partial atau apa. Jadi kita hanya perlu mencari transformasi integral yang cocok. Seperti itu. Halo teman-teman. Nah, setelah kita membahas soal sebelumnya, kita akan langsung masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu mengenai transformasi Fourier. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah mengenal mengenai deret Fourier. Nah, deret Fourier sendiri ini tuh digunakan untuk menyatakan fungsi periodik sebagai penjumlahan sinus dan kosinus. Nah, namun kenyataannya di alam, tidak semua fungsi itu bersifat periodik. Dalam kasus fisika, banyak sekali fenomena seperti gelombang cahaya, bunyi, ataupun sinyal yang tidak periodik dan memiliki spektrum kontinu. Untuk kasus inilah transformasi Fourier digunakan. Kita akan membahas atau kita akan mengerjakan soal mengenai transformasi Fourier. Di sini sudah ada satu soal. Diberikan fungsi fx sebagai berikut. Lalu kita diperintahkan untuk menentukan transformasi Fourier kosinus. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman bahwa transformasi Fourier itu mengubah suatu fungsi dari domain ruang dan waktu menjadi frekuensi atau menjadi domain frekuensi. Artinya, fungsi fx diubah menjadi fungsi frekuensi G alpha. Dan setiap nilai lain itu mempresentasikan komponen frekuensi dan fungsi asal. Untuk menyelesaikan soal ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melihat fungsinya terlebih dahulu. Fungsi didefinisikan X lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 di luar interval tertentu. Oleh karena itu, untuk soal ini, transformasi yang cocok adalah transformasi Fourier kosinus. Rumus yang digunakan adalah G alpha sama dengan 2 per V integral 0 sampai K hingga fx cos alpha x dx. Karena fx sama dengan 1 untuk x berada di antara 0 dan 2, maka batas integral berubah menjadi G alpha sama dengan 2 per V integral 0 sampai 2 cos alpha x dx. Selanjutnya, kita akan menghitung integral kosinusnya. Integral kosinus alpha x dx sama dengan sin alpha x per alpha. Lalu kita akan mengevaluasi pada batas 0 sampai 2 sehingga sin 2 alpha per alpha sama dengan sin 0 per alpha, lalu hasilnya sin 2 alpha per alpha. Nah, langkah terakhir kita hanya perlu memasukkan hasil integral ke dalam rumus awal, sehingga hasil akhirnya menjadi G alpha sama dengan 2 per V sin 2 alpha per alpha. Nah, jadi inti dari soal ini adalah menentukan atau bagaimana cara menentukan transformasi yang tepat. Dan setelah itu kita akan menghitung integralnya sesuai dengan batas fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Ma'ruf dengan NIM 2406794. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada materi fungsi delta Dirac. Oke, di sini kita mempunyai fungsi Y double aksen plus 2Y aksen min 15Y sama dengan 9 delta dalam kurung T min 1 dengan Y0 sama dengan min 5 dan Y aksen 0 sama dengan 7. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung saja. Pertama-tama kita ubah dulu fungsi Y double aksen plus 2Y aksen min 15Y sama dengan 9 delta dalam kurung T min 1 ini diubah menjadi persamaan Laplace. Nah,
dari Y double aksen kita memperoleh persamaan Laplace-nya, yaitu P kuadrat Laplace Y min P Y0 min Y aksen 0. Nah, ini untuk persamaan Laplace pada Y double aksen. Selanjutnya ditambah 2 P Laplace Y min Y0 dikurangi 15 Laplace Y sama dengan 9 delta dalam kurung T min 1. Oke, untuk ini itu adalah persamaan Laplace yang kita dapat dari fungsi Y double aksen plus 2Y aksen min 15Y sama dengan 9 delta dalam kurung T min 1. Oke, selanjutnya kita langsung masukin saja nilai-nilai, yaitu Y0 sama dengan min 5 dan Y aksen 0 sama dengan 7. Nah, di sini kita dapatkan nilai Laplace Y sama dengan Laplace Y dalam kurung P kuadrat plus 2P min 15 tutup kurung plus 5P. 5P ini hasil dari ini Y0 nya itu masukin min 5 dikali min sama dengan plus, jadi plus 5P. Min 7 nya itu adalah Y aksen 0, masukkan 7 nya, jadi dapatkan nilai 7 plus 10, yaitu 2 dikali min Y0 gitu. Y0 nya itu sama dengan 5, jadi ininya plus 2 dikali 5 sama dengan 10 sama dengan 9 delta dalam kurung T min 1 nya diubah menjadi 9E pangkat min P. Oke, setelah mempunyai hasil seperti ini, kita langsung saja dari hasil P kuadrat plus 2P min 15 ini kita itu faktorisasikan dengan hasil faktorisasinya, yaitu P plus 5 dan P min 3. Nah, di sini ditambah 5P plus 3. 3 itu dari mana? 3 yaitu hasil penjumlahan atau pengurangan dari min 7 plus 10 hasilnya plus 3 sama dengan 9E pangkat min P. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada Laplace Y sama dengan, nah dari si nilai 5P plus 3 ini itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan dibagi dengan hasil faktorisasi tadi. Nah, yaitu 9E min pangkat P per P plus 5 dan P min 3 dikali P min 3 dikurang 5P plus 3 per dalam kurung P plus 5 dikali P min 3 dan sama dengan 9E min P FP min GP. Oke, kita akan mencari nilai P FP min GP ini. Kita yang pertama dulu, yaitu pada FP. FP sama dengan 1 per P plus 5 dikali P min 3 sama dengan A per P plus 5 ditambah B per P min 3. Nah, untuk FP ini itu adalah nilai dari si ini. Nah, ini kita diubah menjadi nilai seperti ini. Nah, jadi nilai yang diperoleh adalah 1 sama dengan A dalam kurung P min 3 tutup kurung plus B dikali P plus 5. Maka didapatkan hasil. Nah, di sini kalau ingin mendapatkan hasil A, maka si B ini itu harus kita nolkan. Maka nilai A sama dengan min 1/8. Dan sebaliknya juga, untuk mendapatkan nilai B, si A ini itu harus dinolkan terlebih dahulu. Maka B sama dengan 1/8. Nah, oleh karena itu kita didapat hasil 1 per P plus 5 dikali P min 3 sama dengan 1/8 per P min 3 min dikurang 1/8 per P plus 5. Oke, itu hasil dari si FP tadi. Oke, selanjutnya kita mencari GP-nya.
Nah, GP di sini dengan fungsi yang ini 5P plus 3 per P plus 5 dikali P min 3. Oke, kita ubah menjadi A per P plus 5 ditambah B per P min 3. Nah, terus maka diperoleh 5P plus 3 sama dengan AP min 3A plus 5 plus BP min 5B. Nah, selanjutnya 5P plus 3 sama dengan P. Karena ini P, maka A ditambah B. Langsung saja disatukan sama dengan P dikali A plus B min 3A plus 5B. Nah, dari hasil tersebut di semuanya, maka karena di sini yang mempunyai unsur P hanya A plus B, maka A plus B sama dengan 5. Kita eliminasi nilai tersebut, yaitu dengan min 3A plus 5B sama dengan 3, 3A plus 3B sama dengan 15. Ini semua udah dikalikan dengan 5. Nah, terus dieliminasi, ditambah min 3A ditambah 3A, hasilnya habis. Terus 5B ditambah 3B hasilnya 8B sama dengan 3 ditambah 15 hasilnya 18. Maka hasil si B nya itu adalah B sama dengan 18 per 8. Maka bisa diperkecil lagi menjadi 9 per 4. Maka di sini didapat nilai B sama dengan 9 per 4 dan A sama dengan 5 min 9 per 4, dan hasil akhir si A nya itu adalah 11 per 4. Dari hasil tersebut maka didapat 5P plus 3 per P plus 5 dikali P min 3 sama dengan, kita masukkan pada persamaan yang sebelumnya, yang ini, yaitu 11 per 4 per P plus 5 ditambah 9 per 4 per P min 3. Oke, maka didapat hasilnya FT nya itu FT sama dengan 1 per 8 E pangkat 3T min 1 per 8 E pangkat min 5T. Dan untuk GT nya itu sama dengan 9 per 4 B pangkat 3T min 11 per 4 E pangkat min 5T. Nah, itu dia penjelasan dari salah satu soal pada materi fungsi delta Dirac. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sedang mencapai pembahasan keempat dalam materi transformasi integral, yakni sekarang kita akan membahas konvolusi. Konvolusi itu apa sih? Mari kita belajar bersama. Oke, sekarang kita akan memasuki bab pembahasan yang tentang konvolusi. Konvolusi adalah operasi integral yang menggabungkan dua fungsi yang untuk menghasilkan fungsi ketiga, yang menunjukkan bagaimana bentuk suatu fungsi dan bentuk satu fungsi dimodifikasikan oleh bentuk yang lain. Bentuk fungsinya gimana? Bentuk fungsinya itu ada F dikali G kurung T sama dengan integral plus T berkeluar 0 F tau dikali G tanda kurung T min tau tau. Jadi ini adalah bentuk fungsi ketiga. Ini adalah bentuk fungsi yang dihasilkan setelah menggabungkan dua fungsi, teman-teman. Mungkin biar lebih paham kita lanjutkan contoh soalnya. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal agar kita lebih mudah pahamnya. Di sini kita mempunyai dua fungsi, ada fungsi ft sama dengan t dan fungsi gt sama dengan e pangkat min t kali U pangkat t. Langkah pertama kita akan tuliskan dulu persamaan konvergensinya. Konvergensinya itu adalah yang tadi di awal, yaitu f kali g pangkat kurung t sama dengan t 0 f
kita akan mensubstitusikan semua fungsi yang telah diberikan ke persamaan. Nah, untuk F lalu sama dengan U untuk lalu sama dengan T dikali U. Nah itu kita akan menggabungkan dua fungsi ini menjadi satu. T sama dengan integral 0 min T integral dikali U T integral Selanjutnya langkah ketiga kita akan mencari domainnya. Domainnya itu untuk perimeter 0 sama dengan Y 0, lalu untuk T 0 sama dengan YT sama dengan integral T 0 min T min tau do beta tau. Lalu setelah kita untuk langkah keempat kita akan menyederhanakan integralnya. Sederhanakan integralnya. Nah, T 0 pangkat tau D tau sama dengan minus 1. Kan? Poser ini sama dengan pangkat tau T 0 sama dengan pangkat min 1. T sama dengan T min T min 1. Pangkat min T min 1 sama dengan 1 dikumpulkan pangkat T. Lalu setelah menyelesaikan langkah keempat kita akan menemukan hasilnya. Hasilnya itu adalah Y P sama dengan 1 min pangkat T. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah materi konvolusi dalam pembahasan transformasi integral. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll